wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sangat semangat sekali ya. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini, silahkan Kak Em untuk memimpin doa. Siapa Kak Emnya? Aldi? Oke, boleh silakan Aldi. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, sama baiknya kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa disuguhkan. Baik, terima kasih Aldi. Ada yang tidak hadir pembelajaran hari ini? Atau semuanya sudah masuk? Semua ya, alhamdulillah. Baik, untuk pembelajaran minggu lalu, masih ada yang ingat minggu lalu kita mempelajari apa? Jenis-jenis peralatan gambar. Baik, berarti kalian sudah masih mengingat ya. Nah, hari ini kita akan belajar materi simbol dan notasi gambar. Kenapa materi ini sangat penting kita pelajari? Karena setiap garis dan simbol itu memiliki arti tersendiri yang perlu kita pahami dengan teliti. Namun, sebelum Ibu memberikan pembelajaran, Ibu akan jelaskan dulu atau sampaikan tujuan pembelajaran dan kompetensi dasarnya. Nah, di sini ada kompetensi dasarnya yaitu 3.10 menerapkan simbol dan notasi gambar dan 4.10 menggambarkan simbol, notasi, dan intensi pada gambar. Karena itu, Ibu ingin setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, kalian mampu mengidentifikasi, menjelaskan, mencocokkan setiap simbol dan notasi dengan benar sesuai dengan fungsinya dan maknanya. Ibu ingin kalian semua menunjukkan sikap tanggung jawab serta bekerja sama dalam tim dan menghargai pendapat teman. Paham? Paham ya? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Baik. Nah, pembelajaran hari ini tentang simbol gambar. Yang kedua yaitu notasi gambar. Ada yang tahu kaitannya notasi dan simbol itu berkaitan dengan apa? Boleh Siti. Simbol dan notasi itu berkaitan dengan jeda, pintu, dan keterangan garis pertama. Betul, bagus sekali ya jawaban dari Siti. Ada yang menambahkan lagi? Atau sudah mewakilkan jawabannya? Sudah ya. Betul sekali jawaban dari Siti bahwa simbol dan notasi itu adalah informasi kejelasan elemen arsitektur seperti jendela, pintu, judul gambar, skala gambar, dan banyak hal lainnya. Sekarang, Ibu akan jelaskan dulu simbol jendela dan pintu. Nah, di sini Ibu sudah cantumkan beberapa jenis jendela, simbol, dan pintu. Coba untuk membaca setiap bukaan pintu itu di luar atau di dalam, kalian perhatikan kalau misalkan daun jendelanya itu ada di atas, berarti bukaannya itu ada di luar. Sebaliknya, kalau bukaannya itu ada di dalam atau di bawah, berarti bukaannya di dalam. Betul. Nah, di sini ada contoh lagi. Pintunya bukaannya ada di atas dan di dalam, berarti bukaannya di mana? Di mana? Ya, betul ya. Di luar dan di dalam. Berarti kalian sudah paham ya cara membacanya. Coba diperlihatkan lagi yang ini nih, jenis yang lebar. Jendelanya lebar ya, terlihat lebar tidak? Lebar ya. Biasanya jendela lebar ini digunakan atau penerapannya di ruangan apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Boleh dibantu Ibu. Di ruang keluarga. Kenapa di ruang keluarga? Sirkulasinya bagus juga, terus dapat pencahayaan alami dari luar gitu ke ruang keluarga. Baik, betul sekali ya. Ada yang mau menambahkan lagi jawaban dari Dinanti? Atau cukup? Cukup ya. Betul sekali jawaban dari Dinanti bahwa jenis jendela seperti ini biasanya digunakan di ruang tamu atau ruang keluarga. Kenapa? Karena jenis itu memungkinkan sirkulasi dan pencahayaan alam itu masuk secara baik. Tak hanya itu, jendela yang bukaannya ke dalam juga membantu bekerja untuk secara baik membersihkan jendela tersebut. Paham? Paham ya? Karena kalian sudah paham, Ibu lanjutkan ke ukuran. Nah, jendela dan pintu juga memiliki standar ukuran. Ini Ibu ambil dari SNI PUPR 2021. Terlihat bahwa di sini ada jendela
Jendela kamar tidur 80 kali 100. Ada juga ini kamar mandi ya. Kamar mandi ukurannya 40 kali 60. Sangat kecil ya. Ada yang tahu kenapa biasanya kamar mandi itu jendelanya sangat kecil? Boleh adik? Karena untuk di kamar mandi itu butuh privasi yang lebih privat. Betul ya, butuh privasi. Keisha mau menambahkan lagi? Sudah diwakilkan. Oke, dan betul ya dari jawabannya Andi bahwa kamar mandi itu ukurannya kecil karena ada fungsi tersendiri yaitu untuk menjaga privasi. Namun tetap fungsinya itu untuk menyalurkan sirkulasi udara. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan dulu terkait simbol jendela dan pintu? Tidak ada? Itu berarti kalian sudah paham. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ke topik yang kedua yaitu notasi gambar. Ibu akan lakukan kalian dengan proyek kelompok berbasis matching games. Jadi ibu akan bagi kalian menjadi dua kelompok. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Paham? Setiap kelompok akan mendapatkan satu denah tanpa simbol dan notasi dan satu lembar kertas penjelasan setiap simbol. Tugas kalian itu mencocokkan setiap simbolnya. Paham tidak? Nanti di akhir ibu akan minta setiap kelompok untuk menjawab satu simbol saja. Namun ibu akan minta kalian untuk menjelaskan apabila simbol itu tidak digunakan pada gambar teknik. Paham? Setiap kelompok yang jawabannya benar itu akan mendapatkan 20 poin. Paham tidak? Ada yang ditanyakan dulu? Baik, ini ibu bagikan. Kalian kerjakan selama 5 menit ya. Ingat anak-anak, kegiatan ini bukan hanya untuk mencari tahu salah dan benar, akan tetapi juga tentang kerjasama, komunikasi, dan tanggung jawabnya. Selama kegiatan berlangsung, ibu akan mendampingi kalian. Apabila kalian ada yang bertanyakan, boleh langsung tanyakan ke ibu. Paham? Oke. Boleh langsung melingkar saja. Kelompoknya ada yang ditanyain? Baik, karena waktunya sudah habis, semua sudah menjawab? Sudah ya, baik. Boleh fokus lagi ke depan ya. Nah, sekarang siapa yang mau menjawab paling pertama di kelompok berapa? Tidak ada? Atau mau ibu Alma? Boleh dari kelompok 1. Silahkan kelompok 1. Mau menjawab simbol nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4. Nomor 4 apa tuh jawabannya? Judul gambar. Judul gambar. Benar tidak ya jawabannya? Kita lihat. Betul ya. Tepuk tangan kelompok 1. Apa akibatnya apabila tidak ada judul gambar? Jika tidak ada judul gambar pada suatu gambar arsitektur, maka akan menimbulkan kebingungan gitu. Jadi ini itu gambar apa gitu. Ya, betul ya. Judul gambar itu berfungsi untuk pembaca mengetahui apa yang sedang dilihat. Apabila tidak ada judul gambar, orang bakal bingung ya. Betul? Betul ya. Beri tepuk tangan lagi untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 mau menjawab simbol nomor berapa? Nomor 5. Nomor 5. Apa nomor 5 jawabannya? Skala. Jawabannya skala. Betul nggak ya? Betul. Tepuk tangan. Nah, apa akibatnya apabila tidak ada skala dalam gambar denah? Karena kalau tidak ada skala kita jadi nggak tahu ukuran si aslinya berapa dan jadinya susah buat silakan berapa maksudnya. Ya, betul ya jawaban dari kelompok 2. Jadi, skala itu berfungsi mencari hasil perbandingan ukuran seharusnya dengan gambar teknik. Apabila tidak ada skala dalam gambar, maka ukuran atau hasil pembangunan itu tidak akan sesuai dengan ukuran. Betul? Betul
penjelasan dari gambar teknik itu akan tidak sempurna. Paham? Nah, karena kalian tadi sudah menjawab soal, setiap kelompok menjawab dengan benar, berarti itu tandanya kalian sudah paham dan mengerti tentang materi hari ini, betul? Ibu juga sangat senang karena kalian bekerja sama dengan baik, aktif, serta kalian juga sangat menghargai pendapat teman. Itu adalah sikap menunjukkan wujud cinta terhadap pekerjaan teknik. Ibu harap kalian selalu mempertahankan sikap seperti ini. Paham ada yang mau ditanyakan dulu terkait notasi? Atau sudah cukup? Cukup ya, baik. Kalau sudah cukup, kita lakukan refleksi bersama. Menurut pendapat kalian, apa maknanya simbol dan ketelitian dalam pekerjaan teknik? Ada yang mau berpendapat? Boleh, Sarifah. Jadi dengan kita memahami simbol dan notasi itu, kita bisa bekerja lebih profesional, juga bertanggung jawab. Jadi si pembaca itu nggak akan salah baca, terus nggak akan berakibat ke kesalahan pembangunannya. Ya, betul ya. Beri tepuk tangan untuk Sarifah. Jadi, ketelitian, tanggung jawab, dan kerjasama yang kalian tunjukkan hari ini itu adalah bentuk rasa cinta terhadap pekerjaan teknik. Jadi intinya bahwa teliti dan jujur dalam pekerjaan teknik itu adalah sikap atau cerminan untuk menjadi sikap profesional. Paham? Paham ya? Baik, kalau kalian paham, ada yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini? Siapa? Karena tadi kalian sudah paham ya? Boleh Aldi. Baik, untuk pelajaran kali ini tentang simbol dan notasi itu tuh benar tadi kata Sarifah kalau simbol dan notasi itu membantu pekerjaan kita untuk lebih profesional dan lebih terarah gitu. Jika misalkan salah satu dari simbol dan notasi itu tidak ada, itu bakal berakibat fatal terhadap gambar maupun jangka pendeknya terhadap pekerjaan pembangunan yang sedang dilakukan. Ya, betul ya jawaban dari Aldi. Tepuk tangan dulu. Berarti Aldi sudah memahami dan memperhatikan Ibu pada saat pembelajaran. Ada yang mau menambahkan lagi? Atau sudah cukup? Cukup. Ya, Ibu sekarang mengingatkan kembali bahwa tadi kita sudah mempelajari tentang simbol jendela, pintu, teknik gambar, skala, dan banyak hal lainnya. Intinya, kesimpulan dari pembelajaran hari ini bahwa simbol dan notasi gambar itu adalah hal yang sangat penting dalam gambar teknik. Jika di gambar teknik tidak ada simbol dan notasi, maka gambar teknik itu akan sulit untuk dibaca. Bahkan akan menimbulkan kesalahan dalam pembangunan. Anak-anak perlu diingat juga bahwa gambar arsitektur yang baik itu bukan hanya yang indah, akan tetapi yang bisa dibaca. Tidak ada yang ditanyakan lagi terkait materi hari ini? Cukup ya. Kalau sudah cukup, Ibu akan berikan tugas untuk minggu depan. Tidak apa-apa ya. Ibu sudah sediakan 10 soal. Kalian kerjakan. Soalnya itu berkaitan dengan materi hari ini. Minggu depan, Ibu akan cek seberapa paham kalian pada pembelajaran hari ini. Materinya kalian bisa cek kembali di materi ini. PowerPoint-nya Ibu akan kirimkan di Google Classroom ya. Paham? Ada yang mau ditanyakan dulu terkait tugasnya? Cukup ya. Baik, kalau cukup, Ibu ucapkan terima kasih atas kerjasama kalian, komunikasi kalian, tanggung jawab kalian, dan kerja keras kalian pada pembelajaran hari ini. Kalau cukup, silahkan Kak M untuk memimpin doa untuk menutupi pembelajaran hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih Aldi. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.